lagi sobat, melanjutkan kisah keris Naga Sasa dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Galunggung merasa kewalahan melawan Norowilis. Kemudian ia menghambur meninggalkan Banjar Desa, lari menuju ke halaman. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Atas nama kepala daerah Perdikan Pamingit, ikutlah aku. Wulungan menjadi tidak sabar lagi. Apa kau bilang? Bantah Galunggung. Atas nama kepala daerah Perdikan Pamingit, omong kosong. Akulah kepala daerah Perdikan itu. Mata Galunggung menjadi semakin merah dan liar. Bahkan ujung pedangnya sudah mulai bergerak-gerak. Kemudian orang gila itu berteriak, "Pengkhianat ini harus aku selesaikan." Belum Wulungan sempat berkata sesuatu, Galunggung sudah menyerangnya. Untunglah Wulungan cekatan, ia berhasil menghindar. Dan sekali lagi ia mencoba mencegah Galunggung. Jangan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan dirimu sendiri. Ya Ageng Lembu Soro akan menghukummu. Sekali lagi Galunggung menyerang sambil berteriak, "Akulah yang akan menghukumnya." Sekali lagi Wulungan terpaksa melompat menghindari, namun Galunggung yang gila itu tidak mau berhenti. Bahkan ia menyerang semakin buah. Sehingga kemudian terpaksa Wulungan pun mencabut pedangnya. Dan di jalan desa itu pun terjadilah suatu perkelahian antara Galunggung, Pamomong Sawung Sariti yang otaknya diguncangkan oleh kekecewaan, melawan Wulungan yang terpaksa membela dirinya. Karena itu Wulungan telah melawannya dengan pedang pula. Maka Widuri tidak menampakkan diri, ia masih saja berada di balik pagar sambil mengintip apa yang terjadi. Tapi akhirnya ia tidak puas dengan lubang retak pagar batu itu, hingga kemudian ia meloncat dan duduk dengan enaknya di atas pagar. Wulungan dan Galunggung melihat kehadirannya. Mata Galunggung yang liar itu menyambarnya beberapa kali. Kemudian ia berteriak, "Hei gadis gila, kubunuh kau." Widuri tertawa sambil menggoyang-goyangkan kakinya yang terjuntai. Tapi ketika ia akan menjawab, terdengar Wulungan berkata, "Hinggir, kembalilah ke Banjar Desa. Orang ini dapat berbahaya bagimu." Tetapi Widuri tidak beranjak dan dari tempatnya. Kakinya masih berjuntai. Sambil tersenyum ia menjawab, "Tidak, Paman Wulungan, aku tidak takut kepadanya, karena di sini ada Paman Wulungan." "Ah," desis Wulungan. Sekali lagi matanya menyambar gadis itu. Tampaknya Widuri memang tidak takut sama sekali. Namun Wulungan tidak begitu senang melihat sikapnya, semata-mata karena Wulungan mencemaskan keselamatan gadis itu. Sebab Wulungan masih belum tahu siapa sebenarnya Endang Widuri. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk memikirkan nasib Widuri. Serangan Galunggung semakin lama menjadi semakin garang, bahkan kemudian membabi buta. Mula-mula Wulungan selalu mencoba untuk mempertahankan diri sambil menunggu kedatangan rombongan dari makam. Dengan demikian ia mengharap dapat menangkap Galunggung hidup-hidup. Tetapi agaknya tidak dapat berlaku demikian. Serangan Galunggung benar-benar berbahaya baginya. Karena itu Wulungan kemudian terpaksa membalas setiap serangan Galunggung. Hingga akhirnya pertempuran itu pun menjadi bertambah sengit. Meskipun demikian, Wulungan yang otaknya tidak terganggu masih selalu berusaha untuk berhati-hati. Serangan-serangannya tidak mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya. Ia ingin melumpuhkan lawannya tanpa membahayakan jiwanya. Tapi Wulungan bukanlah Roro Wilis atau Endang Widuri.
Wulungan dalam ilmu tata bela diri berada dalam tataran yang sama dengan Galunggung, karena Wulungan tidak bertempur dalam puncak ilmu yang dimilikinya. Maka dengan tidak disangka-sangka sebuah goresan menyobek pundaknya. Wulungan terkejut dan dengan satu rontaran panjang ia melangkah surut. Terasa betapa pedihnya pundak kiri yang terluka itu ketika ia sempat melihat luka itu. Betapa ia menjadi marah. Darahnya mengalir melumuri baju dan menetes membasahi tanah kelahirannya oleh tangan kawan sendiri. Karena itu tiba-tiba ia menggeram pendek dengan suara gemetar, "Galunggung, apakah kau sudah benar-benar gila?" Galunggung tertawa keras sambil menunjuk luka di pundak itu. Ia berkata, "Kakang Wulungan, luka itu hanyalah sebuah luka yang kecil. Meski demikian kau telah menjadi pucat dan ketakutan. Karena itu berjongkoklah, inilah kepala daerah Perdikan yang baru." Wulungan tidak dapat menahan hatinya yang bergelora. Meskipun ia telah lama bergaul dalam satu lingkungan suka duka dengan Galunggung, namun sifat-sifat Galunggung sejak lama tidak disukainya. Kini orang itu telah melukai dan menghinanya. Dengan demikian maka seperti tergugahlah semua ketidaksenangannya akan sifat-sifat Galunggung. Karena itu maka untuk terakhir kalinya ia berkata, "Atas nama Ki Ageng Lembu Soro, aku peringatkan kau sekali lagi untuk yang terakhir. Persetan dengan Lembu Soro. Bentar lagi aku bunuh dia. Sudah aku membunuhmu," jawab Galunggung dengan sombongnya. Mendengar jawaban itu, hati Wulungan benar-benar terbakar. Ternyata Wulungan benar-benar gila. Gila dengan pedang di tangan adalah sangat berbahaya. Karena itu, maka Wulungan tidak menunggu Galunggung menyerangnya. Wulungan menyerang, pedangnya terjulur. Meskipun demikian, pedang itu tidak mengarah lambung, dada atau leher lawan. Betapapun marahnya Wulungan, namun ia tidak bermaksud membunuh lawannya. Tetapi oleh karena keraguan-raguan itulah, maka Galunggung sempat menghindarkan diri. Pedang Wulungan yang mengarah kepala dapat dihindarinya. Dengan tertawa nyaring, Galunggung memutar pedangnya, dan dengan dahsyatnya ia membalas serangan Wulungan. Tetapi Galunggung tidak berpikir wajar. Ia tidak ragu-ragu dalam setiap ayunan pedangnya, karena itu serangannya sangat berbahaya. Wulungan terkejut melihat sambaran pedang Galunggung. Untunglah ia sempat membungkukkan kepalanya, dan berdesing pedang itu tidak lebih senyari di atas kepalanya. Dengan demikian akhirnya Wulungan mengambil keputusan untuk melawan Galunggung. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, ia harus menyelamatkan dirinya. Meskipun seandainya ia terpaksa membunuh lawannya, maka kemudian adalah perkelahian yang seru. Galunggung menyerang seperti angin ribut, sedang Wulungan bertahan dan menyerang kembali seperti serigala yang marah. Widuri yang melihat pertempuran itu kini tidak tertawa lagi. Ia melihat bahaya yang mengancam keduanya justru karena ilmu yang mereka miliki berada pada tingkatan yang sama. Maka mereka berdua mempunyai kesempatan yang sama membunuh atau dibunuh. Dalam kebimbangan itu, Widuri menyaksikan perkelahian berlangsung. Apakah ia harus mencegah perkelahian itu, membantu Wulungan, atau membiarkannya? Dalam kebimbangan itu, Widuri menyaksikan perkelahian itu berlangsung terus. Desak-mendesak silih berganti, keduanya mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Sebab mereka masing-masing tidak mau dadanya ditembus oleh pedang lawan. Dalam keadaan itu, Wulungan sudah tidak teringat lagi apakah Galunggung itu akan ditangkapnya hidup atau mati. Yang ada di kepalanya adalah pilihan hidup atau mati. Gemerincing pedang beradu telah mengejutkan daun-daun dan bunga-bunga luar di sekitarnya. Burung-burung dan belalang berterbangan menjauh. Bunyi yang mengerikan itu yang sesekali diselingi oleh teriakan Galunggung memaki-maki. Dalam keadaan yang demikian, Widuri menjadi semakin bimbang hati. Tapi lambat laun dilihatnya bahwa keseimbangan itu meskipun perlahan-lahan sekali, Wulungan ternyata memiliki suatu keuntungan.
bahwa Galunggung tidak menggunakan otaknya dengan baik. Dalam nafsu gilanya, Galunggung telah kehilangan sebagian pengamatan diri, sehingga ia bertempur tanpa mempergunakan perhitungan yang cermat. Sedang Wulungan meskipun kemarahan telah muncak dan membakar dadanya, namun dalam olah pedang ia masih dapat melihat segala kemungkinan dengan baik. Widuri yang melihat perkelahian itu menarik napas lega. Ia benar-benar gadis aneh, namun kadang-kadang berbuat seperti orang dewasa. Memang umurnya sedang menginjak masa peralihan. Sebelah kakinya masuki masa kedewasaan, sebelah kakinya masih berada di dunia anak-anak. Dalam masa pancaroba itu Widuri sering berbuat yang aneh-aneh. Sekali nafsunya untuk berkelahi melonjak-lonjak di dalam dadanya, tetapi ia kadang menunjukkan sifat keibuan yang sejuk. Pada saat itu Widuri dapat melihat keadaan dengan baik. Ketika ia melihat kelebihan Wulungan, maka dibiarkannya pertempuran berlangsung. Biarlah mereka menyelesaikan urusannya tanpa campur tangan orang lain. Dengan demikian Ki Ageng Lembusuro pasti akan menerima keadaan yang terjadi dengan tanpa campur tangan orang lain, tanpa perasaan sesal dan kecewa, tanpa menyalahkan siapapun di luar lingkungan kekuasaannya. Tapi tiba-tiba terjadilah hal di luar dugaannya. Selagi Widuri menonton dengan enaknya, dilihatnya Galunggung dengan tiba-tiba mencakup segenggam pasir. Belum Wulungan sempat berbuat, ditebarkannya pasir ke matanya. Wulungan terkejut dengan gerak naluriah yang menjamkan matanya. Namun beberapa butir pasir telah menyakitkan matanya, sehingga karenanya geraknya pun terpengaruh pula. Pada saat demikian itulah terdengar Galunggung tertawa nyaring. Berbareng dengan suara itu terdengar Wulungan mengumpat, "Gila kau Galunggung!" Dan Wulungan mencoba membuka matanya, namun mata itu telah menjadi kabur. Ia tidak dapat melihat lawannya dengan jelas selain bayangannya yang hitam seperti bayangan hantu. Yang dilakukan oleh Wulungan hanyalah melompat mundur sejauh-jauhnya untuk mendapatkan waktu membersihkan matanya itu. Namun Galunggung pun meloncat menyusulnya. Widuri melihat kecurangan itu, perasaan muaknya tiba-tiba bangkit kembali. Dengan serta-merta ia melompat turun dan berkatalah gadis itu dengan nada nyaring, "Hei Galunggung, kau telah berbuat curang." Galunggung tidak mau mendengarkan kata-kata itu, lawannya telah hampir lumpuh. Alangkah mudahnya untuk membunuhnya pada saat yang demikian. Pada saat berbahaya itu Wulungan mendengar suara Widuri, ia masih sempat memikirkan nasib gadis yang kehadirannya adalah sebagai seorang tamu pamingit. Karena itu ia berteriak, "Pergilah Nger, pergilah." Pedang Galunggung sudah terjulur ke arah perut Wulungan, betapapun sakit mata Wulungan. Namun ia mencoba untuk melihat gerak Galunggung, namun sekali lagi ia hanya melihat bayangan hantu hitam menerkamnya. Dalam keadaan putus asa, Wulungan menggerakkan pedangnya seperti baling-baling. Ia mencoba untuk melindungi dirinya, namun ia sadar bahwa usahanya itu adalah usaha yang sia-sia. Tetapi ternyata bayangan yang hitam itu tidak segera menyentuh tubuhnya dengan ujung pedangnya. Bahkan kemudian ia mendengar Galunggung memaki habis-habisan. Wulungan segera mengusap matanya dan membersihkannya dengan ujung kainnya. Ketika ia membuka matanya, meskipun masih agak kabur, ia melihat Galunggung bertempur. Hampir ia tidak percaya pada matanya yang kabur itu. Galunggung bertempur dengan gadis yang duduk berjuntai di atas pagar batu tadi. Dengan mulut ternganga ia melihat perkelahian itu benar-benar mengagumkan. Gadis kecil itu bertempur dengan rantai putih berkilat-kilat di tangannya. Dan yang tak dapat dimengerti, pertempuran itu seperti perkelahian antara kucing dan tikus. Galunggung benar-benar mirip seekor tikus raksasa yang sama sekali tak berdaya menghadapi kucing kecil itu. Ketika mata Wulungan telah sembuh kembali dan kembali ia dapat melihat setiap garis di wajah Galunggung, maka timbullah rasa malu kepada gadis itu. Karena itu kemudian ia pun berkata, "Anggir yang perkasa,
lepaskanlah tikus itu, biar aku yang menangkapnya. Kok sudah baik, Paman? Tanya Widuri. Mudah-mudahan aku dapat melawannya, sahut Wulungan. Suaranya datar dan rata, namun di dalamnya mengandung tekanan kemarahan yang meluap-luap. Marah kepada Galunggung atas segala perbuatan gilanya dan kelicikannya. Widuri kemudian melepaskan lawannya. Kembali ia menonton sebuah perkelahian yang sengit. Galunggung masih saja berteriak memaki-maki, namun akhirnya semakin terasa bahwa Wulungan akan menguasai keadaan. Dalam kesulitan, orang gila itu mencoba untuk berbuat sekali lagi, menutup mata lawannya dengan pasir. Tetapi Wulungan bukan orang gila yang dapat berbuat kesalahan serupa untuk kedua kalinya. Karena itu, ketika ia melihat Galunggung membungkuk dan dengan tangan kirinya mencakup segenggam pasir, Wulungan meloncat dengan cepatnya secepat kilat. Gerakan yang belum pernah dilakukan selama hidupnya. Tetapi didorong oleh kemarahan yang meluap-luap, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang seakan-akan berada di luar kemampuannya. Terdengarlah kemudian suatu pekik ngeri. Darah yang merah memancar dari lambung Galunggung. Kemudian tubuh itu terdorong surut beberapa langkah. Ketika Wulungan mencabut pedangnya, ia melihat Galunggung masih tegak berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya yang merah menjadi bertambah liar, kemudian dari mulutnya yang berbusa terdengarlah ia menggeram. Wulungan, kau tinggal memilih Lembusura atau Galunggung? Galunggung yang luka parah itu mencoba maju setapak, tetapi keseimbangannya sudah hilang, dan jatuhlah ia terguling di tanah. Meskipun demikian, matanya yang liar masih saja memandangi Wulungan dengan kemarahan yang meluap-luap. Tetapi tiba-tiba ia menyeringai kesakitan, kemudian terdengarlah ia berteriak, "Hei Wulungan, kau berani menyakiti aku?" Wulungan tegak seperti patung. Ia melihat mulut Galunggung yang berbusa-busa itu masih memaki-maki, dan kemudian Galunggung menggeliat menahan sakit. Widuri bukan seorang gadis berhati kecil, tapi ia belum pernah menyaksikan peristiwa semacam itu. Ia belum pernah melihat seseorang berjuang melawan maut dengan cara demikian. Karena itu ia menutup kedua matanya dengan tangan-tangannya yang kecil sambil berkata nyaring, "Kasihan orang itu, Paman." Galunggung masih mencoba berdiri, tapi ia tidak mampu lagi berbuat demikian. Kemudian napasnya menjadi semakin cepat mengalir. Meskipun demikian masih terdengar ia berkata, "Hei Wulungan, berjongkoklah, aku adalah kepala daerah perdikanmu." Wulungan akhirnya menjadi pribadi. Bagaimanapun juga ia pernah mengalami suka duka bersama-sama bertahun-tahun, menyerahkan diri masing-masing dalam lingkungan yang sama, berbuat bersama-sama untuk perbuatan yang terkutuk. Untunglah Wulungan sempat menyadari kesalahan-kesalahannya, sedang Galunggung telah benar-benar terbenam dalam cita-cita gilanya. Karena itu kemudian Wulungan melangkah maju dan berjongkok di samping kawannya yang gila itu. Dengan suara yang berat ia berkata, "Maafkan aku, adik Galunggung." Mata Galunggung yang merah itu terbelalak sambil memaki, "Setan, panggil aku Ki Ageng." "Maafkan aku, Ki Ageng," sahut Wulungan. Wajah Galunggung yang tegang itu menjadi mengendor. Kemudian nampak ia tersenyum gila. Wulungan adalah orang pertama sudah Ki Ageng Lembusura. Sekarang ia telah memihaknya, karena itu pekerjaannya untuk merebut tanah perdikan Pamingit menjadi semakin mudah, katanya. "Bagus, kau memihak aku." Dengan wajah kosong Wulungan mengangguk, "Ya Ki Ageng." Sekali lagi Galunggung tersenyum, namun kemudian wajahnya menjadi tegang kembali. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia berkata lemah dan gemetar, "Akhirnya tercapai juga cita-citaku." Oleh kata-katanya sendiri Galunggung menjadi tenang. Matanya tidak seliar semula, tetapi napasnya telah satu-satu meluncur dari hidung,
sedang darahnya telah membasahi tanah kelahirannya. Akhirnya Galunggung menutup matanya sambil tersenyum bangga. Kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya, "Panggil aku Ki Ageng, Ki Ageng Galunggung." Dan kata-kata itu hampir tak sampai pada akhirnya, dan Galunggung mati dengan penuh kebanggaan dalam kegilaan. Wulungan menundukkan kepalanya, dadanya bergolak seperti darah di jantungnya mendidih. Perlahan-lahan ia mengangkat mukanya dan menoleh ke arah Endang Widuri yang masih berdiri tegak di tepi jalan. Tetapi Wulungan kini tidak memandangnya sebagai seorang gadis yang nakal, yang tidak tahu akan bahaya, tapi kini ia memandangnya sebagai penyelamat jiwanya. Karena itu sambil berjongkok ia menunduk hormat. "Anggir, betapa besar terima kasihku kepada Anggir yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku sama sekali tak menduga Anggir mampu berbuat demikian rupa mengagumkan." Wajah Widuri menjadi kemerahan mendengar pujian itu. Karena itu Malania tidak dapat berkata sepatah kata pun selain berdesis, "Ah!" Tetapi Wulungan masih berdiri di atas lututnya. "Aku tak akan dapat membalas budi Anggir. Mudah-mudahan Tuhan mengaruniakan kasihnya yang berlimpah." Widuri menjadi semakin malu. Ia tidak tahu apa yang akan diucapkan dan apa yang akan dilakukan. Karena itu tiba-tiba ia mutar tubuhnya, berlari ke Banjar Desa sambil berteriak, "Aku akan ke Banjar Desa, Paman." Wulungan menarik napas, perlahan ia berdiri sambil bergumam, alangkah bangga orang tuanya." Ketika Widuri telah hilang di balik tikungan, kembali Wulungan merenungi mayat Galunggung. Kali-kali ia menebarkan pandangan berkeliling, tetapi Pamingit benar-benar seperti dicekam kesepian yang mengerikan. Sebenarnya beberapa perempuan yang tinggal di rumah tepi jalan itu menjadi ketakutan dan menutup pintu mereka rapat-rapat. Seorang dua orang yang sempat mendengar teriakan Galunggung menjadi berbimbang hati. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tapi mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka menunggu sampai suami mereka kembali dari perlayatan. Ketika sekali lagi Wulungan memandang ke ujung jalan di kejauhan, dilihatnya orang pertama yang datang dari makam, kemudian kedua dan seterusnya. Iringan itu berjalan perlahan-lahan menuju ke arahnya. Melihat kedatangan mereka, Wulungan menjadi berdebar-debar. Apakah ia tidak berbuat kesalahan? Tapi ia telah berbuat demikian untuk membela dirinya, mempertahankan hidupnya. Tubuh Galunggung yang terkapar di jalan benar-benar telah mengejutkan mereka. Ki Ageng Suro Dipoyono, Ki Ageng Lembu Suro, dan yang lain-lain. "Apa yang terjadi, Wulungan?" Terdengar suara Ki Ageng Lembu Suro datar. Wulungan mengangguk hormat, kemudian dijawabnya, "Kami bertengkar dan inilah akhirnya."